Pandangan yang kelima. Pandangan yang kelima mengerti seluruh khotbah Yesus di Bukit Zaitun sampai dengan ayat yang ke-34 itu sudah dipenuhi di tahun 70 Masehi. Jadi kita lihat sebagian besar mirip dengan pandangan keempat. Bedanya adalah tanda pada matahari, bulan, bintang, kuasa langit, goncang, anak manusia datang dalam awan dengan kemuliaan. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Yang ayat 32 sampai 33 tidak terlalu susah karena itu adalah panggilan supaya kita mengerti atau bisa mengenali zaman atau mengenali keadaan sama seperti kita mengambil pelajaran dari pohon ara. Nah, bagaimana kita mengerti pandangan kelima ini? Sebelum itu akan ada kuis. Simbol apa ini? Ini simbol apa? Wi-Fi. Ada yang keberatan? Nggak ada ya. Ini simbol apa? Dilarang parkir. Di Indonesia itu kata kuncinya. Kalau ini? Iya, betul. Bedanya apa dengan yang kedua? Nggak tadi, ya di Indonesia. Kalau yang kanan ini kan di Jerman. Nah kemudian apa nih? Ini simbol apa ini? Superman, betul sekali. Jadi yang kita bisa pelajari adalah sebuah simbol itu memiliki makna tertentu. Dalam era tertentu, bagi kelompok orang tertentu, di daerah atau lokasi tertentu, mengacu kepada realitas tertentu. Maksudnya begini, ini lambang yang ini. Orang yang hidup di 100 tahun yang lalu nggak akan ngerti apa itu internet, apa itu wifi, nggak akan ngerti. Begitu juga dengan ini, kalau dia hidupnya di Jerman atau ya mungkin Parken P juga, tapi tiba-tiba kalau dia hidupnya di negara lain, dia mungkin nggak mengerti. Begitu juga dengan ini, dilarang parkir dan juga dilarang berhenti di Jerman, ini berlaku di Jerman. Bagaimana dengan Superman? Kalau ada dari kita yang tidak pernah baca komik Superman atau tahu Superman, dia juga nggak tahu apa arti ini kan. Berarti satu simbol itu memiliki makna tertentu dalam era tertentu bagi kelompok orang tertentu di daerah atau lokasi tertentu mengacu kepada realitas tertentu. Jadi simbol itu bukan hanya simbol itu pada dirinya sendiri, ansih, melainkan dia mengacu kepada sesuatu yang lain, pada kenyataannya, yaitu wifi, kita ada internet, koneksi internet tanpa pakai kabel. Terus dilarang parkir, maksudnya ya jangan parkir gitu loh. Jadi kalau ada orang parkir dia bilang, oh ini kan cuma pajangan dekorasi ya, dia nggak bisa bilang begitu. Begitu juga dengan Superman. Tapi yang Superman ini mau menunjukkan bahwasanya kita mengerti karena kita tahu apa artinya Superman. Tapi ada orang-orang yang mereka misalnya dari kecil sampai besar belum pernah baca komik Superman, belum pernah dengar Superman. Dia lihat ini apa? Oh stop, boleh berhenti berarti mobilnya ya, stop. Tapi bukan kan. Nah demikian juga dengan Alkitab. Jadi Alkitab itu penuh dengan hal-hal yang dapat dimengerti secara langsung oleh penerima langsungnya. Nah, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Matahari menjadi gelap dan bulan serta bintang tidak bercahaya itu diambil dari Yesaya 13 ayat 10, Yehezkiel 32 ayat 7, Yoel 2 ayat 10, Amos 8 ayat 9, Mika 3 ayat 6, dan Yeremia 15 ayat 9. Ini artinya mempunyai makna figuratif, bahasa nubuatan atau bahasa kenabian. Yesaya 13 ayat 9 sampai 11 adalah bagian dari Yesaya 11 yang bicara tentang penghakiman atas Babel. Yehezkiel 32 ayat 1 sampai 8 ini bicara tentang penghukuman atas Mesir. Yesaya 13 ayat 19 sampai 22 itu menggunakan
penghakiman Sodom dan Gomora sebagai ilustrasi penghakiman atas Babel, yaitu penghakiman yang dilaksanakan tahun 539 sebelum Masehi. Itu kita bisa bandingkan ayat-ayat sebelumnya, khususnya Yesaya 13 ayat 10. Fakta pertama, penghakiman atas Babel berlangsung sekitar 200 tahun setelah nubuatan ini. Fakta kedua, kejatuhan Babel tidak disertai oleh penggelapan matahari secara harfiah, juga tidak dengan penggelapan bulan dan bintang-bintang. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa bahasa nubuatan di sini memiliki arti figuratif. Belum puas? Silakan lanjut. Yesaya 34 ayat 4 sampai 5 ini juga memakai bahasa penghakiman kosmis atau kosmos jagat raya. Terang itu memiliki arti kehidupan. Jadi dalam Yesus yang adalah firman dan adalah Allah, ada hidup. Dalam Yesus, dalam Allah itu ada hidup, yaitu hidup yang adalah terang manusia. Tidak ada terang, itu artinya tidak ada hidup, tidak ada kehidupan. Bandingkan Lukas 21 ayat 25. Sekali lagi, Lukas menulis untuk orang bukan Yahudi. Dia tulis, dan akan ada tanda-tanda pada matahari, tanda-tanda pada matahari, dan bulan, dan bintang-bintang. Apa yang dia tidak bicara sini? Dia tidak memakai bahasa-bahasa penghakiman atau nubuatan kenabian yang dipakai oleh Matius dan Markus yang mengutip dari Perjanjian Lama. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Jadi bukan bicara tentang kehancuran alam semesta fisik di akhir zaman. Bahasa nubuatan yang diambil dari Perjanjian Lama ini mengungkapkan kesudahan masa Perjanjian Lama, yaitu masa di mana Israel mempunyai posisi khusus sebagai umat Allah, dan di dalam era Perjanjian Baru, Injil Yesus adalah Injil untuk bangsa Israel maupun bangsa-bangsa lain. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Injil Allah, Injil Yesus itu bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan untuk bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Jadi masa di mana bangsa Israel memiliki posisi khusus itu berakhir. Ketika Yesus sudah menggenapi karya keselamatan di kayu salib, itu sudah berakhir. Kita tidak lagi perlu mengorbankan korban di Bait Allah di Yerusalem. Kita tidak perlu lagi menyembelih binatang untuk pengampunan, untuk mengucap syukur untuk dosa kita. Itu Yesus sudah menggenapi karya penebusannya. Maksudnya karya menebus dosa-dosa manusia, termasuk dosa-dosa kita. Dan di sini ditulis selanjutnya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang. Yosefus, itu sejarawan Yahudi tadi, mencatat bahwa ada bintang. Sekali lagi, Yosefus itu bukan orang Kristen, jadi dia tidak punya interese untuk memberikan pembelaan kepada apa yang Yesus katakan. Dia adalah orang yang bisa dibilang objektif dalam mencatat sejarah. Jadi dia catat apa yang dia lihat. Tetapi dia bukan interesnya memalsukan sejarah untuk membela kekristenan. Tidak ada itu ya. Jadi kita bisa lihat catatan Yosefus ini adalah catatan di luar Alkitab. Bahkan dia sendiri bilang ada bintang yang menyerupai pedang yang berdiri di atas kota dan sebuah komet yang berlanjut sepanjang tahun. Dan pada hari ke-8 bulan Nisan pada jam 9 malam itu ada cahaya begitu hebat yang menyinari altar dan rumah suci, maksudnya bait Allah, sehingga tampak seperti siang hari yang cerah yang berlangsung selama setengah jam. Pada tahun 66 Masehi ada komet yang namanya Halley's. Halley's Comet itu muncul di atas timur dekat kuno, maksudnya Ancient Near East, dan di atas Roma. Kemudian Nero itu bunuh diri tidak lama setelahnya. Dia takut tahtanya direbut karena orang-orang non-Yahudi, orang-orang bukan Yahudi pada saat itu percaya tanda-tanda di langit adalah tanda perubahan politik dan tanda bahwa raja akan berganti. Tacitus, sejarawan Romawi, kalau Yosefus
sejarawan Yahudi, ini sejarawan Romawi. Dia juga mencatat tanda-tanda di langit yang mendampingi penghancuran Yerusalem. Sekali lagi, Tacitus ini bukan orang Kristen yang mau memalsukan sejarah demi membela Yesus. Tidak ada ya. Jadi ini kita bisa lihat, ini bahkan catatan sejarah di luar Alkitab pun mengatakan ada tanda-tanda di langit. Menurut G.I. Williamson, kuasa langit mengacu kepada kuasa rohani milik iblis. Itu dari Kolose 2, Efesus 1 juga dan 4. Kristus itu menang atas iblis dan kuasa-kuasa setan yang telah mengakibatkan penyaliban Kristus, dan kemenangan Kristus menjadi tampak jelas di dalam kehancuran bait suci Yahudi. Sekali lagi, kita tidak perlu lagi bait suci secara fisik di Yerusalem. Itu perlu dihancurkan atau perlu diruntuhkan untuk mau menekankan bahwa Yesus itulah penggenapan dari segala nubuatan perjanjian lama berkenaan dengan korban pengampunan dosa. Yesus sudah menggenapi dan tidak lagi diperlukan bait suci Yahudi di Yerusalem. Iblis ketika Kristus mati di kayu salib, iblis itu mengira dia itu menang. Namun kenyataannya ini adalah rencana penebusan Allah. Ini adalah rencana penebusan oleh Allah. Orang-orang di zaman kuno itu mengharapkan tanda-tanda kosmik sebelum peristiwa bencana seperti jatuhnya Yerusalem. Bahkan ini literatur apokaliptik Yahudi mengharapkannya terutama sebelum akhir. Maksudnya akhir sejarah, akhir dunia, kiamat gitu. Nah, sekarang kita lihat apa artinya semua bangsa di bumi. Ayat 30 menyebut semua bangsa di bumi. Ini lebih tepat jika diterjemahkan sebagai semua suku di negeri. Semua suku di negeri. Maksudnya adalah suku Israel. Itu suku atau tribes Israel. Itu mengacu kepada penduduk tanah Yudea. Ini bukan cuma satu orang, kita bisa lihat Robert Charles Sproul, G.I. Williamson, Kate Matheson semua memberi kesaksian bagaimana menerjemahkan kata Yahudi yang tepat. Yaitu ini adalah suku-suku negeri. Maksudnya adalah semua suku Israel. Bagian semua bangsa di bumi ini tidak dicatat di Lukas. Kenapa? Sekali lagi, tidak relevan bagi bangsa non-Yahudi. Sekali lagi, Lukas ditulis bagi orang yang bukan Yahudi. Jadi mereka tidak ada latar belakang atau background atau pengetahuan yang cukup atau sebanyak orang-orang Yahudi berkenaan dengan perjanjian lama. Jadi Lukas itu tidak menyebut semua bangsa di bumi karena memang terjemahan yang seharusnya itu adalah suku Israel. The tribes of the land. Landnya itu adalah the land of Judea, the land of Israel. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa langit akan goncang. Inilah yang ditulis oleh Lukas. Dia tidak memakai kata-kata yang tidak relevan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, bagaimana dengan konsistensi pemakaian kata parousia? Kata parousia kita temukan di ayat 3 di dalam pertanyaan murid-murid, kemudian ayat 27, ingat tadi ayat 27 di mana disebutkan parousia untuk mengatakan apa yang bukan. Gitu. Maksudnya Kristus belum datang, parousia Kristus belum ada. Jadi nggak usah percaya kalau ada orang bilang Kristus sudah datang di sini atau di sana atau di mana-mana. Jadi tapi ayat 37 dan 39 itu adalah setelah ayat 36, yaitu bicara soal kedatangan Yesus kedua kalinya. Jadi kata parousia dipakai oleh Matius secara konsisten untuk mengacu kepada kedatangan Yesus kedua kali secara fisik, secara kelihatan, secara pribadi, dan secara penuh kemuliaan. Yang perlu kita bedakan di sini, parousia itu dibedakan dari erkomenon. Parousia dibedakan dari erkomenon. Jadi pengertian yang pertama, kedatangan anak manusia dalam penghakiman atas Yerusalem. Karena bangsa Yahudi
menolak Kristus. Jadi tahun 70 Masehi itu pengertian A ini, kedatangan anak manusia dalam penghakiman atas Yerusalem. Karena orang Yahudi sudah menolak Kristus, menolak Mesias mereka, ini adalah kedatangan dalam penghakiman. Yang pengertian B, ini adalah kedatangan anak manusia kepada yang lanjut usianya untuk menerima kekuasaan dan kemuliaan. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Jadi di situ Daniel 7 ayat 13 sampai 14 itu mencatat kedatangan anak manusia kepada yang lanjut usianya, yaitu Allah Bapa, untuk menerima kekuasaan dan kemuliaan. Bukan kedatangan ke bumi. Itu beda, itu erkomenon. Makanya Matius 24 ayat 30 itu mencatat kedatangan dari asal kata erkomenon, bukan parousia. Dan orang percaya dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat secara alami. Nah, Matius 24 ayat 30, tanda anak manusia di surga. Jadi ini bukan di langit, walaupun katanya itu bisa diterjemahkan sebagai langit, tapi ini adalah tanda anak manusia di surga. Surga itu adalah keterangan tempat untuk anak manusia, jadi bukan keterangan tempat untuk tanda. Maksudnya begini, anak manusia di surga ya, anak manusia di surga. Terus ada tanda anak manusia di surga itu. Bukan tandanya yang di surga, karena ada orang-orang mengerti ini ada tanda di langit. Mereka menerjemahkan surga itu sebagai langit dan mereka mengatakan tanda di langit. Kalau kita lihat ke langit nanti ada tanda. Melainkan bukan itu, melainkan anak manusia itu di surga tadi datang setelah Yesus mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Naik ke surga kemana? Ke sebelah kanan Allah Bapa, yaitu tempat terhormat, tempat jenderal perang menang dari perang, itu tempat kemenangan. Disitulah maksud daripada datang ini. Sekali lagi, ini adalah pandangan nomor 5, walaupun dia ada pengertian tadi 5A dan 5B, tapi dia mau bilang yang pasti kedatangan di ayat 30 itu bukan datang parousia, bukan datang kedua kali, melainkan datang yang 5A, datang dalam penghakiman, atau 5B, datang sebagai penggenapan Daniel 7 ayat 13 sampai 14, yaitu Kristus telah datang ke Allah Bapa dan telah duduk di atas tahta kerajaan kekalnya. Karena sudah disempurnakan, sudah selesai karya keselamatannya, karya penembusannya. Kehancuran Bait Suci dan Yerusalem tahun 70 Masehi adalah tanda yang membuktikan bahwa Yesus telah datang atau telah naik ke surga dan telah duduk di tahta kerajaannya. Matius 24 ayat 31, mengumpulkan orang-orang pilihannya. Ini dipenuhi di dalam masa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7 sampai 8 dan juga ayat 28 sampai 28. Atau dimulai di abad pertama dan terus berlangsung sampai kesudahan dunia ini. Jadi mengumpulkan orang-orang pilihannya itu bukan di dalam arti 1 detik, melainkan itu dimulai dikumpulkan. Kemudian ayat 31 di sini bicara soal malaikat dari kata Yunani agelos yang bisa berarti messenger, yang diutus, pembawa pesan atau utusan. Jadi kita bisa bandingkan misalnya Matius 11, Markus 1 ayat 2 dan juga Lukas 7 ayat 24 dan Lukas 9 ayat 52. Yaitu para utusan yang menyampaikan pesan Tuhan, termasuk rasul yang memberitakan kabar sukacita keselamatan dalam Yesus Kristus. Itulah messenger, agelos. Nah, ini sebagai simpelnya, segala sesuatu sebelum ayat 35 itu menjawab pertanyaan kapan. Ingat kan tadi di awal murid Yesus bertanya, kapan? Jawabnya adalah sebelum angkatan ini berlalu. Dari 36 sampai setelahnya itu menjawab apakah tandanya. Jadi kapan Yerusalem runtuh? Sebelum angkatan ini berlalu.
Apakah tanda kedatangan parusia Yesus? Tidak ada tanda. Seperti pencuri waktu malam, itu tidak ada tanda. Jadi kita harus waspada setiap saat. Tidak ada tanda Yesus datang. Simpel kan? Yesus menjawab dua pertanyaan ini sampai ayat 35 menjawab pertanyaan kapan. Mulai dari ayat 36 sampai pasal 25 itu menjawab apakah tandanya. Nah, ini bagan dengan pewarnaan yang lebih mudah. Jadi yang warna hijau tua adalah sudah, biru muda adalah belum, dan yang hijau muda itu simbolis atau sejarah manusia saat ini. Jadi ini adalah 5 pandangan penafsiran Matius 24 sampai 25, dan setiap orang yang menyampaikan ini adalah orang yang betul-betul mau mempelajari firman Tuhan dengan serius, walaupun kita tahu, kita mengakui kita terbatas, tentu saja terbatas, dan ini adalah suatu summary atau ringkasan